释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, pada hari ini kita Dhamma Desana ya di pagi hari karena malam takbiran. Jadi kita menghormati mereka yang ingin melakukan kemenangan sempurna ibadah puasa ya, karena besok akan lebaran. Jadi kebaktian kita hari ini melanjutkan bahwa sudah hari keempat, berarti sekarang kita melakukan meditasi. Nah, apa sih manfaat meditasi itu? Banyak orang bertanya, kita umat Buddha meditasi susah banget gitu ya, kayaknya 5 menit aja udah lama gitu, terus kayaknya nggak sabaran gitu ya, kaki sakit, kesemutan, terus juga nggak enak, pinggang pegel, macam-macam, banyak banget alasannya ya. Nah, tapi kenyataannya kemarin udah dilewatin 3 hari, banyak yang pada bilang bisa lancar, meditasinya bagus, terus juga nggak sakit kakinya, nggak kesemutan, benar ya? Nggak ada kesemutan, karena apa? Ada tekad dan ada niat. Jadi ketika Anda bilang nggak bisa meditasi, terus kita memulai untuk start belajar meditasi, kenyataannya luar biasa, kita bisa lewatin itu kesakitan. Kenapa? Karena konsentrasinya tidak diletakkan pada tempat yang sakit. Konsentrasinya ini dialihkan. Inilah pemikiran kita, pikiran kita ini jago dalam hal ini. Ketika perhatian, ada yang caper namanya cari perhatian kan, teman saya katakan. Ketika ada yang cari perhatian, kita perhatiin dikit, manja dia, semakin ngerong-ngerong. Tapi kalau perhatiannya kita alihkan pada yang lain, pada objek lain, pada cinta kasih, kebahagiaan, kasih sayang, kita pancarkan pada seluruh penjuru. Terutama kalau yang kemarin tahap pertama kedua yaitu teman spiritual. Kita bayangkan ada teman spiritual di dada kita. Nah, teman spiritual ini selalu memberikan kita semangat, memberikan senyum kepada kita yang terindah, dan kita juga memancarkan kasih sayang dan cinta kasih kepada dia. Perhatian kita ini pindah. Ketika perhatian kita pindah, penuh diliputi oleh sukacita, kebahagiaan, dan kasih sayang, otomatis yang sakit terabaikan. Dan ketika yang sakit terabaikan, lupa deh sakit. Kenapa? Karena fokus kita bukan di situ. Jadi kalau kita memberikan perhatian kepada sesuatu yang cari perhatian, sama kan seperti laki-laki minta diperhatiin, wanitanya minta diperhatiin, begitu diperhatiin mau yang lebih. Kenapa? Karena tidak pernah akan ada cukupnya kita memperhatikan segala sesuatu, termasuk seperti itu bentuk-bentuk pikiran kita yang sangat liar ini. Kalau kita ikutin dia, sakit luar biasa. Tapi kalau kita ganti, mana sih bagian yang sakit, sini, lihat, perhatikan, sentuh dia, katakan, lepaskan, aku melepaskanmu, lepas dari rasa sakit, bebas dari kesakitan, bebas dari kecemasan. Hari ini kamu tidak akan menderita. Nah, saat ini kita bayangkan begitu, maafkan aku, terima kasih ya. Kita pancarkan kasih sayang itu, cintanya kita berikan, lalu kembali lagi ke objek meditasi. Ketika objek meditasi ini teman spiritual atau udah mulai meta cinta kasih, kita sudah bisa memancarkan kasih sayang dan cinta kasih itu secara murni. Dan cinta kasih sayang yang murni ini mengundang semua Buddha dan para Bodhisattva blessing Anda. Jadi ketika kita mendapatkan blessing, kita bayangkan cahaya ilahi atau cahaya Buddha atau cahaya Bodhisattva atau cahaya yang terang benderang masuk dari ubun-ubun kepala kita sini. Masuk. Kan namanya Amitabha, yaitu cahaya tanpa batas, Amitofo. Kita menyebut Amitofo setiap saat, Amitofo, Amitofo, Amitofo. Saat Amitofo itu kita sebut, jangan lupa kita bayangkan cahaya. Karena arti dari Amita adalah cahaya tanpa batas. Jadi ketika cahaya ini kita masuk ke dalam badan kita, masuk ke sel-sel tubuh kita, ke pori-pori kita, kita minta keyakinan kesembuhan daripada cahaya itu. Baik itu cahaya Buddha maupun cahaya yang lainnya. Yang jelas kita bisa membayangkan
kekuatan itu muncul dari dalam diri kita. Kekuatan apa? Cinta kasih yang tanpa batas. Makanya Brahmawihara itu dalam bahasa Mandarinnya Seuliang Sin, 4 kediaman batinnya luhur kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia. Kalau bahasa Mandarinnya Seuliang Sin, yaitu hati tanpa batas. Kita ini punya kekuatan dari cinta kasih. Kita punya kekuatan dari getaran. Kita punya kekuatan welas asih. Getaran cinta kasih itu bisa mendobrak kita, melindungi kita. Welas asih karena sesama makhluk. Anda bayangkan Anda pernah melakukan kebaikan yang tidak taranya. Saya pernah berdana untuk orang-orang yang susah. Saya pernah berdana memberikan makanan. Saya pernah memberikan obat-obatan kepada orang lain. Bakso sosial. Pikirkan ini. Jadikan ini kekuatan. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini bisa berupa kesehatan, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa usia panjang bagi saya. Dan kita harus kuat. Cahaya ini akan menjaga kita, masuki kita. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, kalau seandainya belum berbuah, dengan kekuatan para Buddha dan Bodhisattva dia akan berbuah. Jadi lebih tenang. Mari coba lihat, orang masa pandemi masih bisa kan berusaha walaupun ada yang jatuh, tetapi hidup berjalan terus. Nggak bisa kita diem aja. Buktinya bisnis online lancar, pengiriman nggak pernah sepi. Ini depan wihara ramai terus itu ekspedisi. Artinya tetap orang itu bisa menjalankan. Terus di tengah pandemi ini kita tetap masih bisa melatih diri. Kita masih bisa meditasi, kita masih bisa menjalankan sila, kita masih bisa melakukan kebaikan. Juga yang paling penting adalah di bulan puasa banyak orang kuat-kuat semua, sehat-sehat, padahal mereka yang sedang diuji, mereka yang sedang diberikan pelatihan terhadap menahan hawa nafsu, tidak makan setelah sahur dan baru berbuka puasa setelah buka puasa. Jadi harusnya mereka lemas, tapi nyatanya ada kekuatan yang melindungi mereka, menjaga mereka. Kenapa? Tekad. Demikian juga dengan kita meditasi. Kalau kita nggak punya tekad, nggak bisa langsung, susah langsung. Tekad ini penting, karena kalau udah ada tekad, yang lainnya gampang. Nah, terus nyatanya bisa. Kekuatan apa sih yang membuat Anda menjadi kuat? Kekuatan apa yang membuat orang yang berpuasa hingga bisa besok merayakan kemenangan yang menjadi kuat? Karena mereka percaya dan yakin ini adalah ibadah, ini adalah kekuatan, ini adalah bimbingan. Bimbingan dari mana? Ya kalau Buddhis mengatakan para Buddha, Bodhisattva dan karma baik. Kalau mereka mengatakan bimbingan ilahi, mereka mengatakan saya punya tekad 1 bulan ini tidak bolong. Ini adalah dahsyat. Maka tekad ini akan menjaga Anda. Coba bayangin, Anda nggak apa-apa, tiba-tiba divonis katanya ada penyakit ini harus masuk rumah sakit, padahal nggak ada apa-apa. Misalnya salah diagnosa, saat Anda baru masuk rumah sakit aja udah down. Anda tidur di rumah sakit udah langsung sakit, padahal nggak ada apa-apa. Makanya orang sakit pun yang di rumah sakit, kalau dia mendapatkan yang diinginkan, kalau dia didatangi oleh orang yang disayangi, diberi perhatian, cepat sembuhnya. Betul nggak? Kesembuhan itu didapatkan dari kebahagiaan yang dia peroleh. Kalau kita mengerti konsep kebahagiaan akan membuat kita menjadi semangat, maka buang jauh-jauh pikiran negatif kita, sampah semua itu. Isi dengan kebahagiaan, isi dengan yang kamu bahagia, isi dengan hal-hal yang menyenangkan kamu, sehingga sel-sel otak kita jadi rileks. Kan kemarin saya dikatakan belajar untuk rileks, dan rileks. Orang nggak bahagia, gimana mau rileks? Dan orang yang nggak rileks, gimana mau bahagia? Bolak-balik aja. Kita bisa bahagia karena kita rileks. Rileks bukan berarti leha-leha. Rileks bukan berarti santai-santai.
Tapi relax ini adalah membuat kita menjadi nyaman, damai, tenang, sehingga kita bisa bahagia. Jadi kebahagiaan itu di mana sih? Anak anjing kecil bertanya pada ibunya, "Bu, kuk," gitu kan anak anjing kecil. Kebahagiaan ada di mana? Ibunya bilang, "Nak, kebahagiaan itu tidak jauh dari dirimu, dia cuma ada di ekormu. Wah, lihat kalau anjing bahagia, ekornya kibas. Anak anjing ini langsung dengar ibunya, kebahagiaan ada di ekorku. Buru-buru dia cari ekornya ke belakang, mau gigit ekornya. Katanya bahagia ada di ekor. Jadi dia ngikutin ekornya, terus nggak dapet. Terus dia bilang, gimana kebahagiaan ada di ekor? Aku tidak bisa mengejarnya. Ekorku saja tidak bisa didapatkan. Bagaimana kebahagiaan bisa aku peroleh?" Ibunya berkata, "Nak, kebahagiaan itu tidak pernah ninggalin kamu. Kamu cukup berjalan terus aja. Kebahagiaan akan mengikutimu." Oh, bukannya kita mengejar kebahagiaan, tetapi selama kita bisa move on, jalan terus, kita bisa terus bahagia, maka kebahagiaan mengikuti kita. Bukan kita yang mengejar kebahagiaan. Lakukanlah kebaikan selama berjalan. Senyumlah pada semua orang, pancarkan kasih sayang, dan tekadkan semoga saya berbahagia dulu. Karena kalau Anda nggak bahagia, gimana mau bagi kebahagiaan pada orang? Kita bahagia dulu. Habis kita bahagia, baru doakan orang lain, semoga orang lain bahagia. Ini ada modal. Cintailah diri Anda dulu, baru mencintai orang lain. Kalau kita tidak memiliki cinta kasih, bagaimana mau dibagi ke orang lain? Apa yang mau dibagi? Saya memancarkan cinta kasih tapi yang ada kebencian. Saya memancarkan cinta kasih yang ada kekalutan, galau, stres. Apa yang mau dibagi? Anda mau orang kanan kiri Anda tambah stres? Kan enggak. Justru daripada itu kita bisa memperhatikan bahwa saya ingin berbagi. Tentunya yang kita mau bagi adalah yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki, bagaimana mau berbagi? Terus kalau kita tidak punya apa-apa, gimana baginya, Su? Emang gak punya senyum? Emang gak punya tenaga? Emang gak punya kata-kata yang terucap? Mengatakan I love you, may you be happy, I like you, gitu. Kata-kata yang itu membuat kamu baik banget, kamu manis banget, kamu udah banyak melakukan kebaikan, terima kasih, maafkan saya. Ini kata-kata. Nggak perlu pakai apa yang Anda miliki dengan materi. Emang keluar mulut ucapan bayar? Enggak. Kecuali Anda menjadi stand up, ngomong aja dibayar gitu. Stand up comedian itu ngomong dibayar. Nah, tapi kalau memberikan nasihat, memberikan kasih sayang, ini adalah suatu hal yang lumrah dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, tapi kita sia-siakan. Contoh, orang bilang, saya nggak pernah bisa mencari waktu buat melakukan kebaikan. Setiap hari sudah sibuk, pulang sangat capek. Ya itu ceko namanya, alasan. Kenapa? Masa dalam satu hidup Anda nggak ada satu hari pun untuk kebahagiaanmu sendiri? Masa selama Senin sampai Jumat dikata Anda sibuk, nggak ada satu hari pun buat Anda bahagia? Nggak ada satu waktu buat memancarkan cinta kasih? Nggak ada. Sepanjang orang yang memiliki ladang kebaikan di pikirannya, gak usah di perbuatan lah, di pikiran dulu. Sepanjang jalan adalah ladang kebaikan dia. Mancarkan cinta kasih pada orang-orang, lihat tetangganya, lihat bagaimana didoain, diberikan kebahagiaan. Lihat ibu-ibu yang di jalan dikasihkan uang, semoga bahagia, atau didoain aja cukup. Sampai di kantor kita senyum, kasih semua anak buah atau siapapun kita doakan dengan cinta kasih, kita pancarkan cinta kasih. Itu udah ladang kebaikan. Gimana bilang gak sempet? Saat mau meditasi di tengah kemacetan Anda bisa meditasi, tapi kalau bawa mobil jangan tutup mata, entar lampu hijau tetap merem dia. Iya, meditasi itu kan gak harus tutup mata. Meditasi itu bisa kita mancarkan kasih sayang, cinta kasih pada semua makhluk. Nah, di sini adalah satu kesempatan. Orang bilang nggak ada waktu nyari duit. Suatu saat terbujur di rumah sakit, ngabisin duit namanya. Bukan nyari duit. Baru di rumah sakit dia sadar, selama ini nyari duit buat apa? Ternyata semuanya buat setor ke rumah sakit. Jadi, kapan dia nanam kebaikannya? Nggak sempet.
karena nggak ada waktu. Kapan dia berbagi kebahagiaan dengan orang lain? Nggak ada waktu. Begitu dari rumah sakit langsung ICU. Begitu meninggal ditanya sama Lemgong, apa yang udah kau lakukan di dunia? Kerja dan kerja, nyari duit dan nyari duit. Apakah duit bisa bantu kamu masuk ke surga? Duit bisa membantumu masuk ke surga kalau uang itu digunakan untuk banyak hal kepentingan orang lain. Tapi dia kan enggak, duitnya setor ke rumah sakit. Akhirnya Lemgong berkata, saya sudah berikan satu kehidupan penuh bagimu untuk memperbaiki nasib atau memperbaiki diri atau memperbaiki karma baik. Tapi disia-siakan. Kamu tidak pernah peduli dengan orang lain karena kamu tidak pernah peduli sama orang lain. Mana ada lagi yang peduli sama diri kamu? Kamu kaya, dihormati orang, ya secara luar kedudukan kaya. Tapi setelah meninggal cuma diantar sampai lihat kubur atau di krematorium. Setelah itu orang juga tidak ada yang mengingat kamu. Karena hidup dasarnya apa? Jual beli. Hidup dasarnya apa? Ada gula, ada semut. Cuma itu doang. Tapi kalau orang baik, dia meninggal, banyak yang sedih, banyak yang mikirin, banyak yang terharu. Kenapa? Karena dia tidak pernah memikirkan hidup untuk dirinya sendiri. Dia selalu berbagi, menolong, dan ya itu, dia bekerja untuk berbagi. Ketika dia berbahagia dan semuanya memperoleh kebahagiaan, maka ketika meninggal ditanya sama Lemgong, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Saya mah nggak berbuat apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menyalurkan dari apa yang orang titipkan pada saya. Rezeki dari toko cuma orang nasabah, customer kasih titipan kepada saya supaya saya bisa makan buat keluarga, dan saya bagi sedikit kepada siapa yang membutuhkan. Wah, orang ini sungguh mulia. Ya sudah, naik sana. Naik. Mau gak mau juga harus naik. Kenapa? Karena kebaikan tidak akan mengganggu siapapun. Kebaikan itu akan menolong dirimu di saat dibutuhkan. Jadi percayalah, hidup kita ini penuh arti dan penuh makna. Ketika kita mau memiliki kekuatan itu ada. Ketika kita memiliki untuk niat berbuat baik, pasti ada jalan. Ketika kita mau menolong seseorang tapi tidak mampu, tiba-tiba kita tidak sendirian. Sekarang ada banyak yang bisa bantu kita, baik yang legal maupun yang tidak legal. Maksudnya kayak kita bisa, atau bantuan donasi atau apa itu yang di internet udah sah, bisa berbantu, donasi dari situ kita pancarkan, kita kasih juga, dan orang-orang bisa bantu kita. Banyak yang mau bantu kita, tapi kita apakah pernah bantu orang? Itu pertanyaannya. Kalau kita pernah bantu orang, karma itu nggak bakal ketuker. Kalau kita nggak pernah bantu orang, mau dimasukin dicari dana juga nggak dapat dana. Kenapa? Ya karmamu nggak ada, tabungan kebaikanmu tidak ada. Makanya tanamlah bibit sebaik-baiknya. Bibit baik akan memperoleh kebahagiaan, bibit buruk akan memperoleh penderitaan. Itu udah pasti. Nggak pakai babi bu bebo, hukumnya, rumusnya udah pasti. Maka ketika kita satu minggu ini menjalankan meditasi, kita harus punya tekad. Apa iya meditasi itu susah? Nah kan begitu. Buktinya 3 hari sudah berlalu bagus, dan 30 menit duduk 1 jam, terus 90 menit. Kemarin bisa berhasil 2 menit lebih. 2 jam lebih. 2 jam, waduh, 2 jam. Mampu tuh. Oh ayah, cuingnya hebat. Walaupun dia begini-begini, tapi konsen dia tetap bisa. Katanya kalau di rumah nggak bisa. Hilang. Biasanya kata garuk-garuk, apa badannya masih sakit. 2 jam dia bisa nggak bergerak. Kenapa? Kita hidup di dunia energi. Ketika kita mengaktifkan energi yang ada dalam kita, energi itu kan sesuatu yang tidak kelihatan seperti cinta kasih, ulas asih, kasih sayang, power, dan kita mengaktifkan itu. Maka yang terjadi adalah kita bersinergi
Bersinergi dengan apa? Bersinergi dengan kekuatan alam semesta, bersinergi dengan para Buddha, para Bodhisattva dan lainnya. Ya, teleponnya di belakang aja nih. Ya, jadinya kita bisa melihat bahwa kekuatan sinergi ini ada dan semesta tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Semesta terdiri dari 4 unsur: air, tanah, angin, dan api, panas ya. Kita juga terdiri dari 4 unsur. Apa bedanya kita dengan semesta, semesta dengan kita? Maka kalau dikatakan kita adalah semesta, semesta adalah kita. Satu adalah banyak, banyak adalah satu. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ini adalah non-dualisme. Ketika kita menyatu dengan semesta, maka semesta menjadi kita. Dan ketika kita memiliki unsur yang sama dengan semesta, maka unsur-unsur ini akan membuat kita bahagia. Wah, dari Jambi. Meditasi itu tidak susah. Yang susah adalah menumbuhkan semangat dan kemauan untuk mulai berlatih meditasi. Betul. Chan dari Sakakirti Jambi, thank you. Memang benar, meditasi mah gak susah. Yang susah apa sih? Cuma disuruh duduk doang. Tapi duduknya yang susah su. Kalau nonton TV 2 jam, apa film India 3,5 jam, nggak ada yang bergerak tuh. Nonton telenovela berseri-seri atau film kungfu berseri-seri, duduk kan sama, nggak susah tuh. Kok meditasi kok beda? Karena nggak ada filmnya su. Ya kamu putarkan dong filmnya. Itu ngelamun su. Jadi banyak alasannya ya manusia itu ya. Nah, terima kasih. Jadi kita bisa melihat lagi bahwa di dalam hidup ini kita tidak pernah sendirian. Kita bersama semesta. Anda kurang apa? Kurang oksigen. Semesta berikan semua oksigen pada kita. Hargai itu, nikmati selagi masih bisa bernafas. Kalau sudah masuk rumah sakit, oksigen mahal. Benar nggak? Ngirupnya ngirup oksigen, tapi ditusuknya di hidung, sakit kali. Sekarang kita hidup juga oksigen, bebas. Ya walaupun pakai masker ya, tapi masih bisa memperoleh oksigen. Kita kurang panas, matahari nggak pernah berhenti tuh. Ya pernah nggak absen matahari? Nah, saya capek lah, saya nggak mau ngasih panas dulu, saya mau istirahat dulu ya kan? Besok saya nggak mau terbit. Ada nggak? Matahari selalu terbit. Cuma bedanya mungkin mendung atau enggak. Nah, matahari terbit, dia berikan panas, bayar enggak? Gratis kok. Silakan berjemur. Tapi enggak ada yang mau jemur, takut panas. Pada pakai topi, baju panas, payung. Padahal itu sumber vitamin D. Begitu udah kena masuk rumah sakit, apa yang disuruh sama dokter? Berjemur. Nah, ini adalah terbalik. Sakit dulu baru berjemur. Berjemur dulu terus sakit. Karena jemurnya kepanasan dan kelamaan. Ya. Jadi matahari nggak pernah hitung-hitungan. Sedangkan kalau pemanasan yang pakai lampu, pakai apa itu, kalau kita ke tukang akupuntur atau apa, itu bayar. Ada bayar listrik minimal. Matahari gratis. Tapi kita nggak pernah pakai. Air. Ada yang minta air bayar. Tukang air yang udah air dalam kemasan bayar. Air di kali banyak, emang bisa diminum? Enggak. Air hujan bisa diminum. Dulu bisa, sekarang acid. Udah banyak polusi di awan kita nih. Ini mending ya, banyak pabrik yang tutup. Dulu aduh nggak bisa lihat langit biru. Tapi air hujan gratis. Dia masuk ke dalam tanah. Jadi air tanah, tapi air tanah sekarang juga banyak polutan. Orang buang barang sembarangan. Jadi air yang bayar itulah yang gratis. Kok air bayar gratis? Ya kalau nggak ada air bayar, minum dari mana? Nah, air pump bayar, betul? Kecuali kita masih di gunung, air mata air. Kalau mata air yang masih bagus, di rata-rata sekarang mata air masih bagus, maka jangan dirusak. Air selalu gratis, ada tersedia buat kita. Tubuh kita 70% terdiri dari air. Sekarang mau minum air aja bayar. Ya. Nah, tapi kalau udah di rumah sakit,
infus lebih mahal. Anda tidak boleh minum, mulut kering kerontang. Jadi apa sih orang yang diharapkan kalau udah terbaring di rumah sakit cuma mau minta dibasahin doang, karena nggak boleh minum. Minumnya pakai infus, tes, netes satu-satu, mahal lagi. Dan nggak boleh kita glek. Jadi bilang air mahal, lebih mahal air infus dari rumah sakit. Semalam berapa duit satu kamar? Cuma dikasih air netes, air destilasi mahal, tapi air infus lebih mahal karena pakai biaya kamar. Jadi kompleks terus hidup kita ini, benar nggak? Nah, terus kurang apa? Padat. Selagi memiliki badan yang begini, tidak menyanyiakan kesempatan kita untuk baik. Nanti begitu tumbuh tumor, itu kan padat yang berlebih di badan kita. Udah menderita kalau lihat orang yang udah kena tumor. Sedih. Kenapa? Ya karena dia menemani kita. Maka sel-sel tubuh kita ini perlu dikasihani, perlu diberikan berkah, perlu didoakan, perlu diajak ngomong. Kalau misalnya sakit mah dipegang perutnya, ajak ngomong. Maaf ya, saya mungkin kalau banyak membuat kamu kepikiran. Kita yang stres yang mikir itu mah katanya. Jadi mahnya jadi kronis. Semakin Anda stres, semakin kronis dia. Jadi itu linknya di sini. Di sini nyambung ke lambung. Karena kemarin Ibeti ya yang masukin ya. Senyum, perut kita ada gerakan peristaltik, lambung kita bekerja, ya betul ya. Nah, jadi kalau orang yang banyak senyum, pencernaannya bagus, buang gasnya bagus, kentut gitu. Jadi senyum itu bagus. Nah, jadi ini senyum apa hubungannya sama lambung? Ternyata ada. Semakin orang banyak senyum, lambungnya jadi sehat. Nah, kita bisa senyum kalau kita enggak stres. Kalau kita stres nggak bisa senyum. Kerjaan banyak suruh. Ya kerjaan banyak berbagi dong makanya ya. Nggak bisa berbagi, nggak bisa kerjaan sendiri. Walaupun kerjaan banyak, jangan dianggap stres. Setel musik kek, atau setel lagu-lagu panim kek, atau sambil info. Kan yang kerja kan otak kamu sama tangan. Kuping biarin aja dia bekerja sendiri, berbeda caranya. Ini nggak stres. Pasang kayak foto mantan atau foto siapa yang bikin kamu happy gitu. Supaya merasa ada temennya, selalu bahagia, ingat kenangan yang bagus sambil bekerja bisa. Apa sih yang disetresin? Nah jadinya antara fisik sama pikiran ternyata nyambung, connect. Nah kita meditasi ini untuk apa? Memancarkan perhatian lebih kepada organ-organ tubuh kita yang selama ini terabaikan. Karena mata selalu melihatnya keluar, nggak pernah ada mata ngelihat ke dalam. Ya kan, yang mata ngelihat ke dalam namanya USG. Ya kan, dilihat dalamnya ada apa. Ada lagi yang bagus itu endoskopi. Colok-colok. Itu baru mata yang ngelihat ke dalam. Telinga nggak pernah mendengarkan suara hati sendiri. Kalau kita dengerin suara hati dibilangnya halu nih, halu. Nah, hidung nggak pernah kita mau mencium ke dalam karena tubuh kita menjijikkan. Ada gitu bagian tubuh kita yang wangi, ada nggak? Ada yang air ludahnya wangi? Kalau air ludahnya wangi berarti itu udah jadi kanlusui, udah jadi air amarta. Iya, kalau orang senang meditasi, perhatikan deh, orang yang senang meditasi mulutnya nggak gitu bau loh. Terus lidahnya ini manis, bukan diabetes ya. Lidahnya itu manis, karena nggak tahu enzim-enzimnya keluar ketika meditasi itu ya. Nah tapi harus rajin minum. Kalau meditasi nggak minum sama bau. Iya. Ada nggak yang lihat muntah? Makanan kan masuknya bagus ya, enak ya, wangi ya. Sup, kayak air, sirup, semua masuk dari sini.
harum semua makanan itu enak. Baru masuk sebentar, diproses sebentar, terus Anda nggak enak dikeluarin lagi. Wanginya masih sama, langsung bau ya. Maka hidung kita itu nggak pernah mau cium ke dalam, karena dia tahu semua organ-organ tubuh kita, semua benda-benda yang ada dalam tubuh kita itu tidak menyenangkan. Bahkan termasuk Anda makan makanan yang enak apapun, yang wangi kayak apapun, begitu keluar BAB, baunya beda ya, wanginya kemana gitu. Nah itu dia. Semua badan ini kotor, jasmani menjijikkan. Kenapa masih bangga dengan badan jasmani yang hebat ini? Tapi kita perlu kasihani dia. Bekerja terus 24 jam, tidak berhenti-berhenti. Katakanlah I love you. I love you. Lebaran, ayo istirahat dulu ya. Beneran istirahat, mati kita. Maksudnya ya, istirahatkan dulu dengan meditasi. Dengan kita meditasi, pikiran lebih tenang. Dan percayalah, saya yakin berani. Di rumah kemarin pada lanjut meditasi nggak? Nggak bisa kan? Padahal apa bedanya di sini sama di rumah? Bedanya di sini punya banyak kekuatan. Nggak tahu dari mana datangnya. Pokoknya Anda pasrah, duduk tenang. Udah 1 jam. Yang kasus setengah jam itu saya benar-benar mau berhenti di setengah jam. Tapi pada tenang, senyum semua, baik-baik semua. Ya udahlah lanjut. Taunya 1,5 jam. Iya, dan saya yakin kalau masing-masing orang dikasih jam, di depannya meditasi dikasih jam, pasti buka matamu. Udah belum. Lama amat ya. Itu yang terjadi. Makanya meditasi itu santai, rileks, lepaskan ya senyumnya, udah bahagia aja dah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Any question? Jadi buat yang kemarin datang hari pertama kedua, berarti Ichen baru pertama ya. Yang belakang kedua ya. Hari pertama kan datang ya. Pertama kedua. Ya, semuanya masih teman spiritual. Kamu gimana? Ricky ya? Bukan. Oh, itu bukan anaknya ini. Iya. Pakai masker semua sama. Baru juga berarti ya? Belum ikut ya yang kemarin meditasi. Ya nggak apa-apa. Oh iya. Jadi kita bisa lihat meditasi itu gampang-gampang susah. Gampang kalau kita mau pasrah, susah kalau kita berteriak dan berontak. Tapi kalau nekatin bisa, ya nggak? Oke? Nah kita coba untuk satu sesi ini, ya, untuk satu sesi selama-lamanya. Pokoknya kita berhenti jam 11 sangkung, ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Buat yang pemula, coba diniatin. Boleh di bangku, boleh santai. Karena sekarang lagi ada sakit ya. Jadi dikasih perhatiannya di tempat yang sakit dulu. Disayangi dia, diberkati dia, diberikan kebahagiaan ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan dengan pelatihan kita. Ya, yang di rumah terima kasih. Om Mani Padme Hum Amitofo.